Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Pagi, Bu. Pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Baik, Bu. Alhamdulillah ya. Walaupun PPKM masih diperpanjang, saya harap kalian tetap mematuhi protokol kesehatan. Coba apa yang harus kita patuhi selama pandemi kali ini? Jaga jarak. Ya, Pakai masker. ya, Hindari kerumunan. betul. Tidur di rumah. Mencuci tangan. Iya, tinggal di rumah ya. Jadi kita tetap harus memakai masker satu, ya. Terus kemudian kedua kita mencuci tangan. Ketiga, hindari kerumunan, ya. Yang keempat, kita jaga jarak jika kita keluar dalam rumah, ya. Eh, kita kali ini akan belajar bersama kurang lebih 90 menit ke depan. Bu Devi harap kalian mencari tempat duduk yang paling nyaman. Terus diatur jaraknya antara HP atau laptop kalian dengan jarak pandang kalian. Diusahakan di dalam Google Meet ini kalian tetap memakai seragam ya. Dan jangan ada yang makan ataupun minum selama pembelajaran berlangsung. Oke ya. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, silakan isi absensi yang saya kirim melalui WhatsApp ya. Silakan. Ya, Bu. Silakan absen. Silakan absen ya Mbak. Linknya sudah Bu Devi kirim. Itu linknya ya Mbak. Coba dilihat di atas. Silakan saya beri waktu untuk mengisi Google Form tersebut. Ya. Sekarang kita lanjutkan. Bu Devi izin share screen ya. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang melakukan persiapan pemasangan infus. Ya anak-anak. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, silakan pimpin doa. Ketua kelas bisa pimpin doanya. Doa mulai. Terima kasih kepada ketua kelas telah memimpin doa untuk pagi hari ini supaya ilmu yang kita pelajari ini bermanfaat, berkah, dan bisa menjadikan cita-cita hari ini untuk menjadi cita-cita masa depan. Selanjutnya, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Saya pandu ya, 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku.
Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih ya, supaya kalian tetap menjaga nasionalisme bangsa Indonesia. Nah, sekarang kita sudah masuk dalam materi pembelajaran. Siapa yang masih ingat pelajaran pada pertemuan minggu yang kemarin, anak-anak? Saya, Bu. Ya, coba jelaskan. Kemarin kita belajar tentang apa? Vulva hygiene. Ya, masih ingat bagaimana pelaksanaan vulva hygiene itu dilakukan? Ada yang masih ingat? Saya rasa masih ingat semuanya ya, karena masih kemarin kita belajar tentang vulva hygiene. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari di minggu yang kemarin itu tidak terlupakan dan itu akan menjadi bekal kalian ketika nanti menjadi asisten keperawatan. Ya? Ya, Bu. Nah, ini anak-anak, pernahkah kalian melihat teman atau saudara yang sedang diinfus? Atau kalian sendiri yang pernah diinfus? Jika iya, apa yang kalian perhatikan saat orang tersebut diinfus? Orang tersebut terlihat lemah. Ya, betul. Lainnya, ada yang berpendapat? Orang tersebut terlihat sangat kesakitan. Oh iya, bisa dilihat dari mana kalau dia kesakitan? Raut wajahnya, Bu. Ekspresi wajahnya. Oh iya, betul. Jadi bisa kita lihat dari wajahnya ya, menyeringai ya, dia masih memegang perutnya juga, begitu ya. Ada lagi yang berpendapat tentang gambar ini? Terjadi di rumah sakit, Bu. Oh iya, biasanya kalau infus itu dilakukan di rumah sakit. Ada lagi yang diperhatikan dari pemasangan infus ini? Coba kita lihat, dia dipasang di mana cairan infusnya? Di tangan. Di tangan sebelah Kanan. Jadi dipasang di ekstremitas sebelah kanan. Biasanya dicari ekstremitas mana yang digunakan, yang kurang digunakan, kanan atau kiri. Mungkin di sebelah kiri enggak ditemukan untuk tempat penusukannya, jadi di sebelah kanan ya. Nah, kompetensi yang kita pelajari pada pagi hari ini adalah tentang melakukan persiapan pemasangan infus. Jadi anak-anak nanti harus kompeten dalam melakukan persiapan pemasangan infus. Adapun tujuan dari pembelajaran ini, peserta didik dapat menjelaskan konsep infus. Yang kedua, peserta didik dapat menerapkan persiapan alat pemasangan infus. Yang ketiga, dapat menganalisis kesiapan pemasangan
infus. Yang keempat, dapat melakukan persiapan alat pemasangan infus secara mandiri. Ya, anak-anak. Nah, Paham, Bu? ya, pada pagi hari ini model pembelajarannya adalah problem based learning. Apa itu? Yaitu kita dihadapkan pada suatu permasalahan terlebih dahulu, baru kalian nanti berpikir secara kritis. Bagaimana caranya? Dengan cara berliterasi, dengan cara berdiskusi, ya. Jadi pembelajaran ini berbeda dari pembelajaran sebelumnya. Adapun penilaiannya pada pagi hari ini ada 3 komponen. Komponen yang pertama adalah penilaian sikap. Ya, penilaian sikap ini ketika kamu gabung di Google Meet tadi, ya, Bu Devi nilai apakah kalian berseragam atau tidak. Ya, terus nanti ketika ada diskusi tanya jawab, kalian aktif atau tidak, ya. Terus kemudian penilaian pengetahuan. Kemarin Bu Devi sudah memberikan LKPD, ya. Itu bagaimana cara mengerjakannya. Kemudian nanti di akhir pembelajaran ada tes tertulis atau post test, ya. Itu termasuk dalam penilaian pengetahuan. Sedangkan penilaian keterampilan pembuatan video. Kemarin sudah dikirimkan ya beberapa kurang lebih berapa anak yang sudah mengirimkan di Google Classroom tentang persiapan melakukan pemasangan infus. Ya, itu nanti tidak semuanya saya tampilkan di sini, tapi saya ambil contoh satu saja. Terus tapi yang lainnya tetap Bu Devi berikan nilai. Terus di dalam pelajaran hari ini kita ada presentasi tentang pemecahan masalah pada LKPD. Nah, itu nanti ada seksi tanya jawab. Semuanya Bu Devi nilai. Ya. Nah, ini di minggu yang lalu Bu Devi sudah memberikan tugas untuk melakukan persiapan pemasangan infus, ya. Sekarang ini saya tunjukkan satu video praktikum yang sudah dilakukan oleh temanmu. Sudah terlihatkah videonya? Belum. Sudah ada. Tunggu ya. Lia Laupet, Bu. Yang ketujuh ada pembentuk. Bengkok beserta kuwi. Yang kesembilan ada kom berisi kapas alkohol. Yang ke-10 ada bak instrumen. Yang ke-11 ada pelak. Sudah terlihat anak-anak? Sudah, Bu. Oke. Ini adalah Perkenalkan, nama saya Ayunda Clarissa Mary. terdengar suaranya? Filia berperan sebagai pasien. Kurang jelas. Ini kami akan mempraktekkan tentang Nggak dengar, Bu. Tidak ada suaranya, Bu. Tidak ada suaranya, Bu. Ini mudah-mudahan ada suaranya ya. Tapi jelas, Bu, gambarnya, tapi tidak ada suaranya. Oh ya. Mungkin jaringanmu yang tidak yang belum stabil. Ya, Bu, mungkin. Ataupun cairan resusitasi. Apakah diizinkan? Ya, saya izinkan. Coba perhatikan ini ya. Menjelaskan alat-alat untuk memasang infus. Yang pertama, ada cairan infus.
Yang kedua ada handphone. Yang ketiga ada handphone. Yang keempat ada infusion set. Yang kelima adalah kasa steril. Yang keenam adalah plaster. Yang ketujuh ada pembendung. Yang kedelapan adalah bengkok beserta gunting. Yang kesembilan ada kom berisi alkohol. Yang kesepuluh ada bak instrumen. Yang kesebelas ada pelak. Ibu, ini sudah selesai pemasangan infusnya. Apakah sudah merasa lebih enakan? Ya, sudah lebih nyaman. Jika sudah lebih nyaman, nanti jika ada apa-apa panggil saya di ruang perawat. Iya. Terima kasih telah bekerja sama dengan saya untuk pemasangan infus ini. Iya, sama-sama. Saya pamit ke ruangan saya dulu. Coba tadi kalian sudah melihat tentang praktikum dari temanmu, ya. Sekarang setelah kamu melihat video praktikum dari temanmu, informasi apa yang kamu dapatkan, masalah apa saja yang bisa kamu simpulkan, dan bagaimana penyelesaian masalah tersebut. Kira-kira dari praktikum yang dilakukan oleh temanmu bernama Ayu, apa yang kamu dapatkan? Ada yang berani untuk menjawab? Saya ingin mengoreksi, Bu. Oh ya. Setelah saya amati tadi videonya, kenapa tidak terlihat antara pembeda sampah medis dan sampah non-medis? Oh iya, betul. Bagaimana Mbak Ayu? Sebaiknya bagaimana? Ya, saya Nika Evelia akan menjelaskan tentang pertanyaan Dewinta. Ya, seharusnya untuk bagian yang tajam seperti jarum itu dibuang di sampah medis, dan seperti plastik, pembungkus cairan, tempat jarum, hipafik itu menjadi sampah non-medis. Mohon maaf, kami tidak membedakan antara sampah medis dan non-medis. Terima kasih untuk Dewinta telah memberikan koreksi. Oh ya, betul ya. Jadi di dalam praktikum yang dilakukan oleh salah satu temanmu itu belum ada pembeda antara sampah medis dan sampah non-medis ya. Nah, kalian luar biasa sekali. Sekarang adalah kita kembali pada tugas yang sudah Ibu Devi berikan pada 2 hari yang lalu, yaitu tugas yang ada di LKPD ya, bahwa kasus pertama pada LKPD adalah anak A sudah 3 hari tidak mau makan, minum, dan mengeluarkan feses air sehari lebih dari 3 kali tanpa lemas. Kemudian kasus 2, anak Tuan A mengalami luka bakar sehingga banyak cairan yang dikeluarkan pada luka bakar tersebut. Ya, kemudian apa yang kamu lakukan ketika kamu menjadi asisten keperawatan? Sedangkan kasus yang ketiga adalah anak Z dibawa oleh orang tuanya ke rumah sakit pada pukul 8. Ibu Glenn mengatakan bahwa anaknya demam 39 derajat Celcius sejak 2 hari yang lalu, sudah diberi obat penurun panas, tetapi panasnya turun sebentar, kemudian 4 jam lagi panas tinggi. Nah, dari kasus 1, 2, 3 ini, kalian sebagai asisten keperawatan, bagaimana proses pemecahan masalahnya ya? Silakan kalian berdiskusi secara kelompok di grup WA-nya masing-masing.
masing-masing. Ya, saya pandu. Silakan keluar dari Google Meet, tapi jangan keluar. Maksud saya tetap di Google Meet, tapi kalian tetap berdiskusi melalui WA Group. Begitu ya. Untuk kelompok 1 kan sudah dibentuk minggu yang lalu. Kelompok 1 mengerjakan LKPD 1. Kemudian kelompok 2 mengerjakan LKPD 2. Kelompok 3 mengerjakan LKPD 3. Begitu ya anak-anak, sudah jelas dengan tugasnya masing-masing? Sudah jelas? Sudah jelas anak-anak? Ya, sekarang kita berdiskusi melalui WA Group ya. Iya. Ada kendala ya? Koneksinya tiba-tiba keluar sendiri ya? Iya. Sekarang kita lakukan diskusi kelompok ya. Kelompok 1 mengerjakan LKPD 1, sedangkan kelompok 2 mengerjakan LKPD 2. Kelompok 3 mengerjakan LKPD ke-3. Ya, silakan kita diskusi di WA Group masing-masing. Bu Devi ingatkan, proses diskusinya kurang lebih 15 menit.
Gimana Mbak? Sudah selesai diskusinya? Waktunya kurang lebih 15 menit sudah terlewati. Bagaimana? Sudah selesai hasil diskusinya? Sudah, Bu. Sudah ya? Nah, silahkan kalian Sudah, Bu. ya, kalian tadi sudah berdiskusi melalui WA Group. Sekarang kalian melakukan presentasi. Kelompok 1 mempresentasikan kegiatan belajar pada LKPD nomor 1. Nanti yang menjadi moderator adalah kelompok 2. Sedangkan menjadi notulen adalah kelompok 3. Begitu dengan kelompok 2. Kelompok 2 mempresentasikan LKPD nomor 2, kelompok 3 menjadi moderator, kelompok 1 menjadi notulen. Terus selanjutnya kelompok 3 menjadi penyaji, kelompok 1 menjadi moderator, dan kelompok 2 menjadi notulen. Bisa dipahami anak-anak? Bisa. Nah, oke. Sekarang siapkan siapa yang menjadi kelompok 1 untuk melakukan presentasinya. Saya dari kelompok 2 menjadi moderator untuk kelompok 1. Silakan kelompok 1 menyampaikan presentasinya. Saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai kasus 1 dengan judul pemasangan infus pada pasien. Kasus 1 dimulai dengan anak A sudah 3 hari minum dan mengeluarkan feses cair sehari lebih dari 3 kali dan tampak lemah. Sebagai perawatan melihat kejadian, apa yang harus kamu lakukan? Menurut diskusi dari kelompok kami, tindakan sebagai asisten keperawatan, kami akan memberikan cairan infus karena kemungkinan pasien mengalami kekurangan cairan sehingga infus sendiri dapat menambah kebutuhan cairan dalam tubuh pasien. Cairan yang diberikan kepada pasien tetap sesuai dengan petunjuk dokter agar tidak membahayakan tubuh penderita. Seperti itu. Diskusi Laksanakan ada yang nanyakan. presentasi kelompok 1, sing moderator kelompok 2, sing takon kelompok 3, Gus. Baik, saya mau bertanya dari kelompok 3. Saya siap menerima pertanyaan dari kelompok 1, kelompok 3. Jadi yang pertama pertanyaannya adalah, termasuk tingkat berapa dehidrasi pada anak tersebut?
ulangi pertanyaannya. Sudah tercatat, apakah hanya itu pertanyaannya? Baik, saya akan melanjutkan pertanyaan yang kedua. Jadi pertanyaannya adalah pada kadar berapa persen dari total gejala klinis kehilangan cairan tubuh mulai dapat terdeteksi? Baik, itu adalah pertanyaan dari kelompok 3. Terima kasih pertanyaan dari kelompok 3. Kami dari kelompok 1 akan menjawab. Dari nomor 1, dehidrasi pada anak tersebut termasuk ke dalam dehidrasi tingkat sedang ringan. Karena menurut tanda-tanda vitalnya, anak tersebut tidak terlalu mengalami dehidrasi yang parah. Untuk menjawab nomor 2, saya akan menjawab, akan dilihat dehidrasi tersebut dari 5%. Baik, saya akan terima jawaban dari kelompok 1. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Tidak ada. Sudah cukup. Baik, presentasi dari kelompok 1 telah dilakukan. Terima kasih atas perhatiannya. Iya, sama-sama. Ya, jadi kelompok 1 sudah menyelesaikan presentasinya. Jadi kesimpulannya bahwa kelompok anak A itu mengalami dehidrasi ringan, ya, dengan kehilangan cairan kurang lebih 5%. Sehingga apa yang harus kalian persiapkan kalau kalian menjadi asisten keperawatan? Untuk mengatasi dehidrasi tersebut? Memberikan cairan infus. Iya, berarti dokter nanti akan menginstruksikan pemberian cairan infus. Sedangkan tugas kalian sebagai asisten keperawatan adalah melakukan persiapan pemasangan infus. Begitu ya, anak-anak. Saya beri aplaus pada kelompok 1. Dilanjutkan untuk kelompok 2. Siapa yang menjadi penyaji, perwakilan penyaji di kelompok 2? Nanti moderatornya adalah kelompok 3. Notulennya kelompok 1. Silahkan saya beri waktu kurang lebih 10 menit masing-masing kelompok. Ya, Bu. Kelompok 2, siapa yang mewakili untuk menjadi presentasinya? Saya, Bu. Oh ya, silahkan Mbak, saya beri waktu. Bentar. Saya dari kelompok 3 akan menjadi moderator untuk kelompok 2. Silakan kelompok 2 menyampaikan presentasinya. Saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kelompok saya. Kasus 2. Tuan A mengalami luka bakar sehingga banyak cairan yang dikeluarkan pada luka bakar tersebut. Dari hasil pengkajian didapatkan bahwa Tuan A mempunyai riwayat penyakit diabetes mellitus. Pertanyaannya, kalian sebagai asisten keperawatan melihat kejadian itu, tindakan apa yang harus kalian lakukan? Luka diabetes memiliki masa penyembuhan yang lebih lama dibandingkan dengan luka pada orang sehat.
Luka pada penderita diabetes dapat terus menyebar hingga berakhir dengan amputasi. Penyebab lamanya luka diabetes untuk sembuh adalah kadar gula di dalam tubuh yang terlalu tinggi. Jadi setelah kami berdiskusi, Tuan A yang mengalami luka bakar sehingga kehilangan banyak cairan dalam tubuhnya. Tindakan yang harus diambil adalah mempersiapkan alat pemasangan infus dan cairan yang harus digunakan disesuaikan dengan riwayat penyakit pasien. Yang kedua, bagaimana merawat luka diabetes? Yang pertama, membersihkan jaringan yang telah mati. Yang kedua, rutin mengganti pembalut luka. Yang ketiga, rutin untuk memastikan tak ada luka baru yang muncul. Yang keempat, kurangi tekanan pada luka. Yang kelima, perhatikan tanda-tanda infeksi. Selanjutnya, Bagaimana? Apakah sudah? Selanjutnya, soal beserta jawaban tentang infus. Yang pertama, jelaskan pengertian infus dan jelaskan indikasi pasien dilakukan pemasangan infus. Jawabannya ialah, infus adalah pemasukan suatu cairan atau obat ke dalam tubuh melalui rute intravena dengan laju konstan selama periode waktu tertentu. Yang kedua, indikasi infus adalah menggantikan cairan yang hilang akibat pendarahan, dehidrasi karena panas atau akibat suatu penyakit, kehilangan plasma akibat luka bakar yang luas. Yang kedua, persiapan apa saja yang harus disiapkan dalam persiapan pemasangan infus? 1. Set infus yang steril. 2. Cairan infus sesuai kebutuhan. 3. IV kateter. 4. Perlak. 5. plester. 6. Tourniquet. 7. gunting. 8. bengkok. 9. kasa steril. 10. betadine. 11. alkohol swab. Yang terakhir, handscoot steril. Yang ketiga, apa tujuan dilakukan pemasangan infus? Bertujuan untuk memberikan sejumlah cairan ke dalam tubuh pasien sebagai pengganti cairan tubuh dan elektrolit yang hilang akibat penyakit atau prosedur medis tertentu. Yang keempat, jika terjadi flebitis pada tangan pasien, apa yang harus kamu lakukan? Yang pertama, melakukan kompres dingin atau hangat. Yang kedua, meregangkan pergelangan tangan. Yang ketiga, mengangkat tangan. Nomor 5, praktek apakah ada kendala atau masalah? Jika iya, laporkan dan diskusikan bersama anggota kelompokmu. Ya, sangat kami sangat senang melakukan kegiatan ini. Sudah selesai? Sudah. Apakah ada yang bertanya? Saya Dewinta Eka Sedani Prastyo dari kelompok 1 ingin bertanya kepada kelompok 2. Silakan. Yang pertama, cairan apa yang tidak diperbolehkan sebagai infus untuk penderita penyakit diabetes? Silakan kelompok 2 menjawab. Saya akan menjawab pertanyaan dari Dewinta. Cairan yang tidak diperbolehkan ialah cairan yang bersifat hipertonis karena osmolaritasnya lebih tinggi sehingga menarik cairan dan elektrolit dari jaringan dan sel ke dalam pembuluh darah. Cairan yang bersifat hipertonis misalnya D5. Apakah bisa diterima, Dewinta? Bisa, saya ingin bertanya kembali. Silakan. Yang kedua, saya pernah menonton suatu video di YouTube. Untuk membersihkan luka pada saat itu, cairan yang digunakan adalah cairan NaCl. Apakah itu benar?
Silakan kelompok 2 menjawab. Saya akan menjawab pertanyaan dari Dewinta. Benar, larutan NaCl memang merupakan salah satu pilihan untuk mengompres luka. Tujuan kompres luka dengan menggunakan larutan ini adalah sebenarnya agar luka cepat kering dengan tujuan menyerap basah yang ada pada luka. Sifat dari cairan ini adalah menarik cairan karena cairan ini adalah bersifat garam. Selama luka masih basah, maka pembersihan luka dengan cairan NaCl masih perlu dilakukan. Apakah bisa diterima? Bisa, saya terima jawaban dari kelompok 2. Terima kasih. Apakah ada yang bertanya lagi? Sudah cukup. Saya tidak. Terima kasih atas presentasinya dari kelompok 2. Iya, sama-sama. Silahkan diakhiri presentasinya. Kelompok 2 telah mempresentasikan tentang persiapan melakukan infus pada pasien dengan diabetes mellitus. Betul ya? Sepakat ya kalau kita pada saat melakukan persiapan pemasangan infus, kita harus melihat riwayat pasien itu sendiri. Walaupun dokter sudah menginstruksikannya, tetapi kadangkala ada kesalahan. Kita sebagai asisten keperawatan, kita harus meneliti ulang apakah cairan yang kita siapkan itu sudah betul atau belum, sudah sesuai atau belum dengan riwayat pasien itu sendiri. Ya, saya berikan aplaus pada kelompok 2. Sekarang lanjutnya adalah presentasi yang terakhir, kelompok 3. Kelompok 3 menjadi presentasi, nanti yang menjadi moderator adalah kelompok 1 ya. Ya, kemudian jadi notulen kelompok 2. Silahkan saya beri waktu 10 menit untuk mempresentasikannya. Kelompok 3 siapa? Kelompok 3, Bu. Iya, silahkan mempresentasikannya. Terus ya. Selamat pagi, di sini saya perwakilan dari kelompok 1 yang akan menjadi moderator untuk kelompok 3 dan kelompok 2 sebagai notulen. Silakan untuk kelompok 3 dimulai presentasinya. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih. Saya perwakilan di kelompok 3 akan memulai presentasinya. Saya akan membacakan presentasi dari kasus. Jadi ada yang dua orang tuanya rumah sakit pada pukul 8. Ibu klien mengatakan bahwa remah 30 derajat Celcius sejak 2 hari yang lalu. Sudah diberi obat panasnya turun sebentar. Kemudian panas perawat. Sebentar Mbak Tika. Mbak Tika, suaranya kan putus-putus. Ini diulangi lagi. Saya memberikan infus karena kemungkinan. Mbak Tika, diulangi dari awal. Soalnya putus-putus. Oh, ya. Gimana Bu? Ya. Dari kasus 3, Nyonya Z dibawa oleh orang tuanya ke rumah sakit pada pukul 8. Ibu klien mengatakan bahwa anaknya demam dengan suhu 30 derajat Celcius sejak 2 hari. Sudah diberi obat penurun panas, tetapi panasnya turun sebentar, kemudian 4 jam lagi panasnya tinggi. Kalian sebagai asisten keperawatan melihat kejadian itu, apa yang harus kamu lakukan?
Jadi kami sebagai asisten keperawatan akan memberikan cairan infus karena kemungkinan pasien mengalami kekurangan cairan sehingga infus sendiri dapat menambah kebutuhan cairan dalam tubuh pasien. Saya sesuai petunjuk dokter agar tidak membahayakan tubuh penderita. Suaranya hilang lagi ya, Mbak? Baiklah. Iya, Bu. Hilang suaranya. Baiklah, oleh karena kelompok 3 sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya, untuk kelompok lain kami persilahkan untuk bertanya. Ya, saya akan bertanya, kapankah anak tersebut harus diberikan infus? Selain itu, apakah ada pertanyaan lain yang ingin disampaikan? Apa alasannya anak harus diberikan infus? Baiklah, jika seperti itu pertanyaannya dari kelompok, kami persilakan untuk kelompok 3, bahwa pertanyaan kelompok 2. Baik, saya akan menjawab dari pertanyaan dari kelompok 2. Yang pertama adalah alasan kenapa anak itu diberi infus. Ya karena anak kekurangan cairan tubuh sehingga harus diberikan cairan melalui pemasangan infus. Jadi apakah diterima jawabannya? Iya, bisa diterima. Selanjutnya saya akan menjawab dari pertanyaan yang kedua. Jadi sudah 2 hari tidak turun. Dokter menganjurkan pemasangan infus segera dan saya sebagai seorang perawat akan menyiapkan alat pemasangan infus. Jadi apakah diterima? Ya, bisa diterima. Baik, Jika tidak ada pertanyaan lagi dari kelompok lain, maka presentasi dari kelompok 3 akan kami akhiri. Terima kasih atas partisipasinya. Kami mengucapkan terima kasih. Terima kasih Mbak Dewinta untuk memandu presentasi kelompok 3 ya. Jadi pada permasalahan LKPD ketiga itu diangkat tentang anak panas tinggi sehingga ditakutkan adalah kehilangan cairan. Jadi sebagai asisten keperawatan kalian harus menganalisis permasalahannya apa dulu. Jadi sudah diberikan oleh ibu obatnya ya, tetapi panasnya belum kunjung turun. Sehingga dokter pasti memberikan obat melalui intravena. Sehingga dilakukanlah proses persiapan pemasangan infus. Disitulah asisten keperawatan membantu seorang perawat untuk melakukan persiapan pemasangan infus. Begitu ya Mbak, sepakat ya semuanya? ya Bu. Ya, Bu. Iya. Sekarang saya lanjutkan. Iya. Sekarang kita lanjutkan ya. Nah, tadi kalian sudah menyajikan hasil karya atau diskusinya. Ya, kalian luar biasa sekali sudah bisa mempresentasikan masing-masing kelompok. Ya. Sekarang siapa yang bisa menyimpulkannya untuk materi pembelajaran hari ini? Siapa yang berani mewakili untuk menyampaikan kesimpulan? Oh ya, Mas Yoga silakan. Materi hari ini adalah tentang melakukan persiapan memasang infus.
baik pada anak maupun orang dewasa. Ada yang bisa menambahkan lagi? Terus yang kedua, saya Bu. Ya, Sebelum mempersiapkan pemasangan infus, kita harus mengetahui riwayat pasien dengan melihat pengkajian yang kita lakukan. cukup Mas Yoga? Sudah cukup itu, Bu. Iya, ya, memang ya kesimpulannya pada pelajaran hari ini kalian sudah luar biasa. Walaupun materi belum saya sampaikan, tetapi kalian sudah bisa melakukan suatu literasi tersendiri bahwa infus adalah salah satu cara atau bagian dari pengobatan untuk memasukkan obat atau vitamin ke dalam tubuh pasien. Adapun alat-alatnya yang harus dipersiapkan yaitu mikroset ya, terus kemudian selang infus, makroset, servlo, wings, kemudian yang harus dipersiapkan lagi adalah ini venflonnya. Kalau anak-anak kita sesuaikan dengan ukuran anak-anak. Ini apa namanya? Apa namanya ini? Bak instrumen. Oh ya, namanya bak instrumen. Yang ini standar infus. Kalau yang ini? Ini? Cairan. Ya, sedangkan ini? Kom. Ya, isinya apa? Steril. Kasa steril. Kasa steril. Inilah macam-macam cairan infus. Cairan infus ini disesuaikan dengan riwayat penyakit pasien. Riwayat penyakit pasien bisa kita lihat pada saat kita melakukan suatu pengkajian. Ya, ini ada betadin. Terus kemudian ada kapas alkohol, ada plester. Kalau plesternya tidak ada, kita bisa menggunakan hipavik, ya. Kemudian ada perlak, ada gunting, kemudian ada perban, ada bengkok. Ya, ini namanya tourniquet. Terus sarung tangan, kemudian ini bidai. Biasanya digunakan pada persiapan pemasangan infus pada anak-anak, termasuk tali ikat. Ini biasanya digunakan untuk pasien yang sedang gelisah, ya. Saya rasa anak-anak sudah memahami betul, sudah sesuai SOP-nya untuk melakukan persiapan melakukan infus, ya. Adapun prosedurnya ini bisa dimulai dari jelaskan prosedur yang akan dilakukan, kemudian cuci tangan, hubungkan cairan dengan infus, dan yang terpenting sebagai asisten keperawatan kalian harus bisa memilah mana sampah non medis dan sampah medis, ya. Medis. Ya. Ya, Bu. Bagaimana kita setelah mempelajari materi ini? Perasaan kamu senang atau tidak dengan pelajaran hari ini, anak-anak? Senang. Sekali Bu, banyak ilmu yang kita dapat hari ini. Oh iya, mudah-mudahan nanti ilmunya bermanfaat ya. Sebelum saya akhiri pelajaran hari ini, Bu Devi akan kirimkan post-test melalui WA Group. Nanti soalnya hanya 4 saja, kurang lebih dikerjakan 15 menit ya. Saya kirim sekarang soalnya mohon diperhatikan.
Soalnya sudah saya kirimkan, Mbak, melalui WA grup ini. Silahkan dikerjakan. Ini kerjakan secara individu ya. Setelah itu dikirim lagi ke sini. Ya, Bu. Saya beri waktu kurang lebih 15 menit ya.
Hmm. Sudah ya? Sudah Bu Devi lihat, kalian semua sudah mengerjakan post-test hari ini dengan baik ya. Nah, dengan post-test itu berarti kita berakhir pelajaran hari ini. Jangan lupa pelajaran untuk minggu depan adalah tentang eh, melakukan persiapan eliminasi fekal atau BAB. Ya, mohon dipersiapkan tentang pelajaran tersebut ya. Sebelum kita akhiri pada pelajaran hari ini, em, ketua kelasnya silahkan pimpin doa. Baik, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa, mulai. Doa selesai. Terima kasih ya Mbak Tika atas pimpinan doanya. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk hari ini dan selanjutnya. Pesan Bu Devi, tetap ya, kalian tetap semangat belajar dan tetap bahagia ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya.